Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Syarhu Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah. Kita masih melanjutkan pembahasan fa'il, sisa sedikit lagi insyaallah kita selesai darinya. Alhamdulillah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yajuzu fi mithl, dan boleh pada contoh, daraba Zaidun amran wa darabtu amran ayat taqaddamal maf'ul alal fi'l. Boleh pada contoh ini maf'ul mendahului fi'il. Fi'il ya, bukan fa'il. Kalau mendahului fa'il jelas sudah lewat ya. Kalau ini boleh mendahului fi'ilnya, yaitu di depan. Kenapa? Li adamil mani'i min dalik. Karena tidak ada penghalang dari hal tersebut. Jadi boleh antum bilang begini, Amron doroba Zaidun. Atau Amron dorobtu. Paham kan? Dibolehkan. Karena tidak ada penghalang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fariqon hada. Asalnya apa ini? Hada fariqon. Itu asalnya. Cuman kata beliau, wat qad yakunu taqdimuhu wajiban. Kadang maf'ulun bi itu dikedepankan wajib. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyan. Kenapa mansub itu? Sebagai maf'ulun bi. Mana fiilnya? Tad'u. Tad'u. Fa'ayyan maf'ul li tad'u. Muqaddam alaihi wujuban. Dikedepankan atasnya secara wajib. Kenapa bisa? Kenapa bisa dikedepankan atasnya secara wajib? Jawabannya kata beliau, li'annahu syartun. Kan dia adalah syarat. Wasyartu lahu sadrul kalam. Dan syarat itu memiliki hak di awal kalimat. Oh, ini ilmu baru bagi kita. Sebelumnya, kalau di kitab-kitab sebelumnya, itu yang dicontohkan adalah isim istifham. Paham kan? Sekarang dicontohkan isim syarat. Untuk menunjukkan bahwa ternyata yang memiliki hak di awal itu ada dua. Ada isim istifham dan ada isim apa? Syarat. Selesai. Masya Allah. Jadi kalau antum dapat isim syarat atau isim istifham, itu dia dikedepankan walaupun dia sebagai maf'ulun bi. Dan dikedepankannya adalah apa? Wajib. Ternyata bukan boleh. Wajib. Bukan boleh hukumnya. Tapi apa? Wajib. Ini Masya Allah. Hukum dikedepankannya adalah wajib. Wa tada'u majzumun bih. Dan tada'u dijazam dengannya. Dan ini alasannya. Karena namanya alat syarat itu harus mendahului fiil syarat. Paham maksudnya nih? Namanya alat syarat harus mendahului fiil syarat. Walaupun dia maf'ulun bih. Walaupun dia maf'ulun bih. Ini alasannya. Selesai, Masya Allah. Iya. Wa idza kana al-fi'lu ni'ma wa bi'sa. Ini masalah berikutnya. Jika fi'ilnya adalah ni'ma dan bi'sa. Wajib fi fa'ilihi ayyakuna asman mu'arrafan bil alif wal lam. Ini yang baru kita tahu di sini. Kan kita sudah paham bahwa ni'ma dan bi'sa kan fi'il. Ya kan? Ternyata fa'ilnya tidak boleh sembarang. Beliau bilang wajib. Lihat ucapan beliau di sini. Wajib fi fa'ilihi. Wajib pada fa'ilnya berarti tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Ini Masya Allah. Wajib pada fa'ilnya. Ayyakuna asman mu'arrafan bil alif wal lam. Harus berupa isim yang dima'rifakan dengan apa? Al. Itu fa'ilnya. Nah, ni'mal abdu. Ni'mal abdu pakai al. Au mudhafan lima fihi al.
atau diidofakan kepada yang ada alnya. Paham ini kan? Atau diidofakan kepada yang apa? Diidofakan kepada apa yang apa? Yang ada alnya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Wala ni'madarul muttaqin. Wala ni'madarul muttaqin. Lihat. Dar fa'ilnya ni'ma. Tapi tidak beral. Cuma terpenuhi syarat. Kenapa? Dia diidofakan kepada siapa? Kepada kata yang beral. Boleh. Wala bi'sa maswal mutakabbirin. Sama ini. Maswa apa irobnya maswa? Fa'ilnya siapa? Bisa. Beral atau tidak? Tidak. Tapi mudhof kepada kata yang beral. Ini Masya Allah. Au mudmaron mustatiron. Ini ketiga. Atau berupa domir yang mustatir. Mufassiron binakirotin ba'dahu. Yang ditafsirkan oleh nakiro setelahnya. Yang ditafsirkan oleh nakiro setelahnya. Mansubatin alat tamyizi. Dinasob di atas tamyiz. Dinasob di atas tamyiz. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Bi'salidzolimina badala. Mana fa'ilnya bi'sa? Domir mustatir. Apa yang mustatir? Huwa. Siapa dari mana kita tahu huwa? Itu badalan. Jadi dia ditafsir oleh tamyiz setelahnya. Domirnya itu dijelaskan oleh tamyiz setelahnya. Ai kata beliau yaitu bi'sa huwa. Ai al badalu badala. Jadi asalnya itu bi'sal badalu lidzolimina badala. Begitu kalau dinampakkan. Bi'sal badalu. Al badalu apa? Ya itulah fa'ilnya pada hakikatnya. Yang digantikan oleh huwa. Karena sudah ada badalan setelahnya. Kan dalam lafaz Arab itu cukup dengan satu lafaz. Lafaz Arab itu tidak repot-repot. Kalau sudah ada sebelumnya dia tidak perlu sebutkan. Demikian pula kalau ada setelahnya dia tidak perlu sebutkan. Karena cukup ditandakan oleh satu tanda. Iya. Itu yang belum sebutkan. Kemudian. Wa idastaufat ni'ma fa'ilaha dhahira. Wa idastaufat ni'ma. Jika ni'ma sudah terpenuhi. Jika ni'ma sudah terpenuhi. Fa'ilaha dhahira. Fa'ilnya yang dhahir. Jika istaufat sudah terpenuhi fa'ilnya yang dhahir. Au fa'ilahal mudmar. Atau sudah terpenuhi fa'ilnya berupa domir. Wa tamyizah. Dan tamyiznya. Ji'abil mahfud. Masya Allah. Maka didatangkan setelahnya kata yang dijer. Didatangkan setelahnya kata yang dijer. Bil madhi apakah dengan pujian kalau nikmah. Audam atau celaan kalau bi'sa. Karena nikmah itu kan berfungsi untuk pujian. Nikmah rojul Zaid misalnya. Oh pujian. Kalau bi'sal mar'ah. Berarti itu apa? Celaan. Fakila nikmah rojulu Zaidun. Nikmah rojulan Zaidun. Paham tak? Iya. Tapi pertanyaannya, apa i'rabnya Zaidun? Paham kan? Paham kan? Kan gini saudara. Dua bentuk tak? Kiaskan nanti dengan bi'sa. Kan gini i'rabnya. Ini rajulun fa'il dari ni'mah kan. Ini rajulan tamyiz. Menjelaskan di sini ada siapa? Huwa. Jadi kalau sudah ada fa'il, sudah ada tamyiz. Maka didatangkan setelahnya kata yang dipuji. Sebaik-baik orang, sebaik-baik laki-laki, Zaid. Berarti yang dipuji siapa? Zaid. Sebaik-baik laki-laki, Zaid. Yang dipuji siapa? Zaid. Pertanyaan kita. Ini kan i'rabnya apa?
Ini tidak mungkin fa'il dari sini. Karena ini kalau ada tamyiz berarti fa'ilnya domir mustatir. Kalau ini fa'ilnya berupa dohir. Zaidnya apa? Paham pertanyaannya? Ini yang belum mau jelaskan. Apa i'rabnya ini Zaid? Nah ini penting sekali. Karena kalau dibilang fa'il sudah punya fa'il. Ya kan? Sudah punya fa'il. Paham seperti? Nah i'rabnya itu. Nah ini sekarang yang belum singkap. Beliau bilang, wa i'rabuhu dan i'rabnya, Zaidun mubtada. Masya Allah. Ternyata Zaid itu adalah siapa? Mubtada. Mubtada apa namanya? Mubtada mu'akhir. Mubtada yang diakhirkan. Wal jumlatu qoblahu khobar. Dan jumlah setelahnya sebagai apa? Khobar. Khobar apa? Khobar muqaddam. Bilang begitu. Mubtada mu'akhir dan khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Warrabitu bainahuma. Pengikat antara keduanya. Al-umum alladhi fil alif wal lam. Adalah umum yang ada pada al. Ni'mar rajul sebaik-baik laki-laki. Dah? Kan antum sudah lewat pembahasan kan? Kalau khobarnya berupa jumlah harus punya robit. Harus punya pengikat. Sudah dikasih tahu antum sebelumnya. Pengikat itu kan bisa berupa domir. Bisa berupa waw. Bisa berupa al. Paham ini? Al-haqatu, mal-haqatu, pengulangan lafaz. Sudah lewat tak pembahasannya? Mungkin antum sudah lupa-lupa sedikit. Ya, atau lupa banyak. Yang jelas sudah lewat. Sudah lewat di pembahasan mubtada khobar. Jelas ini kan? Iya, jadi pengikatnya apa? Kan perlu itu. Kalau khobarnya berupa jumlah, pengikatnya adalah apa? Kalau ni'ma rojulan zaidun, domir. Jelas pengikatnya kan ada domir. Kalau ni'ma rojulu apa pengikatnya? Ni'ma rojulu zaidun. Pengikatnya siapa? Al. Ketika kata rojul pakai al berarti umum. Masuk juga siapa? Zaid di dalamnya. Masuk juga Zaid padanya. Selesai. Terus kata beliau. Walai juzu bil ijtima' ayataqaddamal maksus alal fa'il. Masya Allah. Bil ijma'. Walai juzu bil ijma'. Tidak boleh berdasarkan kesepakatan. Ayataqaddamal maksus alal fa'il. Tidak boleh berdasarkan sepakatan. Bahwa al-maksus yang dikhususkan itu mendahului fa'il. Ini. Kan ini kan sudah antum tahu tadi toh. Ini Zaid adalah yang dikhususkan dengan pujian atau celaan. Ini Zaid tidak boleh di sini letaknya. Pokoknya namanya maksus itu diakhirkan. Tidak boleh antum bilang ni'ma Zaidun ar-rajul. Masalahnya nanti orang akan kira itu fa'il. Nah, malah orang akan kira ini apa? Nanti malah orang kira na'at. Jadi samar nanti. Lebih begini saja. Rajul fa'il, kemudian ini apa? Mubtada mu'akhir. Tidak boleh dikedepankan. Tidak boleh dikedepankan. Jelas ya? Jelas ini ya? Tidak boleh dikedepankan. Ya, fala yuqal. Tidak boleh dikatakan ni'ma zaidun ar-rajul. Wala ala tamyiz. Tidak boleh pula dikedepankan terhadap tamyiznya. Ini penting sekali. Kan contoh yang kedua sudah. Ini zaidun tidak boleh mendahului ini rajul. Paham kan? Sekarang lagi, ini Zaidun tidak boleh mendahului rojulan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sama tadi, orang akan kira ini fa'il. Ya toh? Rojulan adalah tamyiz. Padahal ini siapa? Mubtada mu'akhir. Adalah mubtada mu'akhir. Jelas kan? Dan fa'ilnya ni'mah siapa? Adalah domir yang diterangkan oleh tamyiz. Jelas ini pembahasan? Nah, ini bagus sekali yang beliau ingatkan. Harus begitu susunannya. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan. Kata beliau khilafan lil kufiyin. Berbeda dengan orang Kufa. Karena orang-orang Kufa itu dia bermudahan dalam susunan kalimat Arab. Ya, walaupun tidak sesuai teori, dia juga katakan. Itu masalahnya orang Kufa. Iya. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan. Ni'ma zaidun rojulan, tidak boleh. Wa yajuzu bil ijma'. Tapi boleh berdasarkan kesepakatan. Jadi tadi tidak boleh berdasarkan kesepakatan. Kalau ini boleh berdasarkan kesepakatan.
ayyataqaddam alal fi'il wal fa'il. Untuk mendahului fi'il dan fa'il. Artinya gini saudara. Yang ini. Ini Zaid kan tidak boleh di tengah. Paham? Tapi boleh di depan. Pertanyaan saya, kenapa boleh di depan? Ya, asal. Mubtada di mana? Asal mubtada di mana? Di depan. Jadi dia tidak boleh di tengah sini. Paham kan? Tapi boleh di awal. Iya kan? Karena memang dia i'rabnya apa? Mubtada. Sudah jelas itu. Makanya sepakat. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapatnya. Jadi wa yajuzu bil ijma'. Boleh berdasarkan kesepakatan ayyataqaddam alal fi'il wal fa'il. Untuk dia mendahului fi'il dan fa'il. Nah contoh Zaidun ni'mar rajulu. Itu. Wa yajuzu an tahdifahu. Masya Allah. Ini pembahasan ketiga. Boleh antum hilangkan. Boleh antum hilangkan. In dalla alaihi dalilun. Jika ada dalil yang menunjukkannya. Jika ada dalil yang menunjukkannya. Jelas ya? Jika ada dalil boleh. Ya, antum mengkedepankannya. Boleh antum hilangkan. Ini perkataan terakhir. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman. Inna wajadanahu sabiron ni'mal abdu. Innahu awwab. Lihat, ni'mal abdu. Kan al-abdu fa'il. Mana maksudnya? Mana yang dipuji? Paham pertanyaan ini? Ya konteksnya, antum baca konteks ayat. Lihat, huwa, Ayub. Ayub, sebenarnya begini kalimatnya. Ni'mal abdu Ayubu. Apa i'rabnya Ayubu? Mubtada mu'akhkhar. Langsung lain. Nah, mubtada mu'akhkhar sama dengan itu. Ni'mar rajulu Zaidun. Cuman mana Ayubnya? Ya konteks ayat. Ini kan ayat ini bercerita tentang siapa? Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Jelas ini? Jelas ini ya konteks ayatnya? Jadi bisa dihilangkan itu Zaid. Misalnya tak? Antum sudah bercerita tentang Zaid. Ja'a Zaid huwa tajirun ghaniyun misalnya. Langsung antum bilang ni'mar rajul. Dah, ni'mar rajul. Antum cerita tentang Zaid. Langsung antum bilang ni'mar rajul. Zaidnya antum hilangkan. Boleh? Boleh? Boleh. Kalau ada apa? Dalil. Sebelumnya antum sudah sebutkan siapa? Zaid. Tiba-tiba setelahnya antum bilang ni'mar rajul. Nah, atau antum cerita juga sama tentang Zaid. Antum bilang ni'mar rajulan. Itu sebaik-baik orang. Itu orang yang baik. Siapa itu? Zaid. Karena antum cerita tentang siapa? Zaid. Antum paham ini? Ini bagus. Ya. Dan perhatikan ucapan beliau ya. Idza dalla alaihi dalil. Jika dalil menunjukkannya. Artinya berarti kita pahami kebalikannya. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh antum hilangkan. Karena dalam bahasa Arab itu tidak boleh menghilangkan sesuatu tanpa bukti. Tidak boleh menghilangkan sesuatu tanpa apa? Tanpa bukti. Jadi semuanya harus ada bukti kalau dia hilang. Semuanya harus ada bukti kalau dia hilang. Jelas ya? Dan dengan ini selesai pelajaran fa'il. Dan ini paling luasnya sudah. Fa'il paling luas pembahasannya sini sudah luas sekali. Iya. Semua yang kurang di mutamimah sudah sempurna di sini. Sudah lengkap pembahasannya. Semua yang terkait dengan fi'il, fa'il, maf'ul, bih. Setelah itu naibul fa'il. Sisa satu, naibul fa'il itu kita bagus nanti ambil nanti saja insyaAllah. Dan naibul fa'il pendek pembahasannya, tidak sama dengan fa'il yang panjang. Karena naibul fa'il adalah sama dengan fa'il. Sama dengan fa'il. InsyaAllah kita ambil hari Senin saja insyaAllah ta'ala.
Hmm? Baru hari Rabu. Saya tahu Ji. Alhamdulillah. Besok libur. Dah, saya ada kegiatan. Dari ridho sabri. Kita ridho gini saudara. Kalau saya tidak kantum dari ridho, saya tidak jadi ini. Teman-teman Ji. Besok saya ada kegiatan. Kegiatan bersama. Bisa pertama karena huwa. Nah, kan kalau ada Zaid di depan berarti huwa kembali ke Zaid. Yang ditunjukkan oleh rojul. Nah, bisa juga robitnya adalah umum pada rojulan. Nakiro kan? Nakiro. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Dan nanti kita langsung masuk pembahasan naibul fa'il. Insya Allah. Pendek insya Allah naibul fa'il, tidak sepanjang fa'il. Baru bab istigol. Karena diawalkan, setelah itu bab tanazu, di mutamimat tanazu akhir. Di sini diawalkan. Jadi diawalkan. Setelah tanazu, selesai. Langsung kita bahas maf'ul. Maf'ul bih, mutlak, li'ajli, fi, ma'ah, hal, tamyiz, musatna. Terakhir musatna. Insya Allah ini pembahasan akan lari dengan cepat insya Allah. Karena yang paling sulit ini marfu'at. Yang paling sulit adalah marfu'at. Apalagi nanti kalau sudah selesai tanazu, aman negara. Karena yang masalah kan istigol sama tanazu. Butuh dipikirkan sedikit. Setelah itu insya Allah pembahasan akan lari. Dan kita akan lanjut dengan alfiyah. Alfiyahnya nanti kita ganti syara ya. Kita bukan pakai Ibnu Akil. Jadi jangan sampai teman-teman beli Ibnu Akil. Kita tidak pakai Ibnu Akil kali ini. Kita pakai alfiyah syarahnya ulama Yaman. InsyaAllah. Alfiyah Ibnu Malik, Taudih wa Bayan. Begitu judulnya. Kitabnya, kebetulan kitabnya punya guru kita di Yaman. Jadi kita dikasih PDF dan boleh kita mencetak. Jadi kitabnya lagi kita cetak dan sekarang lagi di jalan. Alhamdulillah. Ada. Aslinya mini tapi kita dikasih PDF-nya untuk dicetak. Dicetak seperti asli, bukan dicetak seperti palsu. Itu fotokopi namanya. Paham saudara? Kita dikasih izin untuk memperbanyak itu buku. Nanti ke depannya lagi kita rencana cetaknya, bait syairnya sudah kita terjemah di atasnya. Tapi kalau tahap ini sekarang, matan alfiyahnya kita pisah terjemahannya. Jadi ini ada 2 buku yang keluar. Syarah alfiyah sendiri tanpa terjemah, kemudian matan alfiyah dengan terjemah. Dengan terjemahannya. Bersamaan keluar. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.